Perkenalkan, nama saya Antonius Minggo. Saya mengajar mata pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP PPK Santo Fransiskus Assisi Monemani. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor peserta 60303 602 2001. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya melakukan uji kinerja di SMP Negeri 5 Mimika. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Jadi kita sebelum mulai pelajaran kita harus berdoa. Mari teman-teman sebelum kita mulai belajar, doa mulai. Doa juga terima kasih karena kami hingga sampai sekolah ini kami akan mulai belajar ya Tuhan, kami akan berkati kami dari awal pelajaran hingga akhir, jadilah membimbing kami, pimpin kami ke arah yang benar Tuhan. Terima kasih atas semua dalam setiap kami kerjakan dan khusus Tuhan kami. Amin. Amin Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, sebagai anak yang cinta akan bangsa dan negara, maka Pak Guru minta kita semua berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Halo Halo Bandung tahu? Ya. Oke, baik. Kita akan menyanyi Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen dulu. Jadi, harap untuk mendengarkan absennya ya. Agustinus Charles Langodai. Anastasia Kartika Rahanau. Cristiano Rafael Ploatubun. Baik, sekarang Pak Guru ingin mengingatkan kepada kita semua, gitu. Jadi sekarang musim itu tidak menentu. Timika dari dulu itu begini-begini saja. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya toh. Nah, jadi Pak Guru minta kita semua, termaksud mungkin teman-teman yang sakit tadi, itu kita menjaga kesehatan ya toh, supaya kita tidak sakit. Nah, menjaga kesehatan bagaimana caranya? Yaitu dengan apa? Istirahat yang cukup, makan yang teratur. Hari ini tentang panggilan murid Yesus. Begitu. Jadi Pak Guru akan bertanya, kalian pernah membaca atau mendengar setidaknya satu kali seumur hidup, pasti kalian pernah dengar nama murid-murid Yesus, ya tak? Ya. Oke, jadi di sini pertanyaannya, siapa sajakah murid-murid Yesus? Yang paling terkenal Simon Petrus. Kenapa dia terkenal? Petrus kenapa terkenal? Karena dia menyangkal Yesus. Yang kedua yang terkenal siapa lagi? Andreas, karena dia saudaranya. Toh? Siapa lagi? Itu baru dua. Yakobus, Yohanes, ya, mereka juga bersaudara. Filipus,
Thomas. Thomas juga terkenal karena dia tidak tidak percaya. Oke, jadi murid-murid Yesus itu ada 12 toh. Jadi Petrus dengan Andreas ini bersaudara. Kemudian Yakobus dan Yohanes ini sama-sama anak Zebedeus. Nah, mereka juga bersaudara. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang, memberitahukan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita belajar materi tentang panggilan murid Yesus, yang pertama itu adalah menjelaskan peristiwa panggilan murid Yesus kepada murid-muridnya. Jadi nanti kita lihat Yesus memanggil muridnya itu dalam cara bagaimana. Yang kedua, menjelaskan syarat untuk menjadi murid Yesus. Nah, jadi kita kalau mau menjadi murid Yesus, jangankan jadi murid, jadi teman saja, ya toh? Kita mau berteman saja kadang itu, dia harus satu sekolah misalnya, atau harus sama-sama Katolik, atau harus sama-sama orang suku ini misalnya. Kadang begitu ya toh. Untuk menjadi murid Yesus juga ada syaratnya. Tujuan yang ketiga yaitu merumuskan cara hidup murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus yang 12 tadi itu ada cara hidupnya. Nah, jadi nanti kita lihat bagaimana mereka hidup setelah Yesus sudah naik ke surga. Kemudian yang terakhir, merumuskan contoh kegiatan gereja masa sekarang. Jadi gereja sekarang ini sesuai dengan ciri hidup murid Yesus. Kita mulai dengan yang pertama. Ya, jadi di sini Pak Guru akan memutarkan satu video tentang biografi Paus Santo Yohanes Paulus kedua. Oke, jadi Paus Santo Yohanes Paulus kedua. Kita dengarkan sama-sama ya. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 22 Oktober. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Paus Santo Yohanes Paulus kedua, pelindung para keluarga. Sebelum kita mulai, silakan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, cus, kita mulai. Cerita berawal tanggal 10 Februari 1906, di mana seorang pemuda bernama Karol Wojtyla disatukan dengan Emilia Kazorowska dalam perkawinan suci di Gereja Santo Petrus dan Paulus, Krakow. Mereka dikaruniai 3 orang anak bernama Edmund, Olga Maria, dan Karol Joseph Wojtyla. Sayangnya, keluarga kecil ini harus berpisah satu demi satu, dimulai dengan berpulangnya Olga Maria beberapa waktu setelah kelahirannya, lalu disusul oleh Ibu Emilia tanggal 13 April 1929 ketika Karol Joseph baru berusia 8 tahun. Karol kemudian tumbuh dan dekat dengan kakak tertuanya, Edmund, yang lebih tua 14 tahun daripadanya. Sayangnya, 4 tahun kemudian kakaknya juga berpulang ke rumah Tuhan dan meninggalkan Karol hanya dengan ayahnya. Karol sebagai remaja tumbuh sebagai seorang atlet dan sering bermain sepak bola sebagai kiper bersama dengan sahabat-sahabat Yahudi Polandianya. Pada pertengahan tahun 1938, Karol dan ayahnya meninggalkan Wadowice, tempat kelahirannya, lalu pindah ke Krakow dan mulai kuliah filologi atau ilmu bahasa di Universitas Jagiellonian. Di masa ini kemampuan berbahasanya berkembang pesat dan tercatat dia fasih berbicara dalam 12 bahasa asing, guys. Seperti bahasa Jerman, Slovakia, Rusia, Italia, Prancis, Inggris, dan lainnya. Sayangnya di tahun 1939 dia sekali lagi harus menghadapi ujian hidup dengan adanya invasi Nazi atas Polandia. Universitasnya ditutup dan semua warga yang sehat wajib bekerja supaya tidak dideportasi ke Jerman, termasuk juga Karol. Ia pernah bekerja sebagai pelayan di restoran, lalu juga pekerja kasar di tambang batu kapur, juga di pabrik kimia sulfide.
Di tengah-tengah Perang Dunia Kedua, Karol juga harus kehilangan ayahnya di tahun 1941 karena serangan jantung. Tapi ternyata ini membawa benih panggilan dalam hatinya untuk menjadi seorang pastor, guys. Bulan Oktober 1942, dia mengunjungi Wisma Uskup Agung Krakow dan menyatakan keinginannya menjadi pastor. Gak lama setelah itu, dia kemudian diterima oleh Uskup Agung Krakow, Kardinal Adam Stefan Sapiha, untuk belajar di seminari rahasia, karena waktu itu posisinya masih di tengah Perang Dunia Kedua, guys. 2 tahun kemudian, tanggal 6 Agustus 1944, Gestapo atau polisi rahasia Nazi dalam tanda kutip mencuri setiap pemuda di Krakow untuk menghindari demonstrasi seperti yang terjadi di Pertanyaan yang pertama, tadi kalian sudah dengar namanya Paus yang asli? Itu nama pausnya, nama aslinya, nama baptisnya. Namanya lupa. Karol Joseph Wojtyla. Ya. Jadi waktu dia lahir, orang tuanya kasih nama Karol Joseph Wojtyla. Ya, sekarang kita masuk di ice breaking, ya, menghitung hari. Oke, jadi petunjuknya clue, biasa dibilang clue ya. Clue itu artinya petunjuk. Jadi clue-nya adalah menghitung hari. Nah, kalau 5 tambah 6 sama dengan 5 tambah 6 sama dengan 4. Ya, mulai bingung. Tidak apa-apa. Memang begitu. Lanjut. Lagi. Jadi kalian harus berpikir kenapa bisa 5 tambah 6 sama dengan 4. Oke, terus misalnya 7 tambah 3 sama dengan 3. Oke, ada yang sudah mulai dapat? 1 tambah 4 sama dengan 5. Masih bingung? Belum ada yang benar. Coba kalau 7 tambah 7 sama dengan 0. Ya, lanjut. Kalau 5 tambah 5 sama dengan salah. 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 3. Kita lanjut. Pak Guru akan bagi kelompok kalian seperti ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi di sini ada soalnya dan nanti kalian menjawab sesuai pertanyaan. Ya. Di sini sudah ada petunjuknya. Nanti Pak Guru kasih tahu. Kelompok 1, silakan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, di situ yang harus kalian isi nama kelompok, ya toh? Kalian boleh menggunakan nama kelompok Santo Santa, misalnya kelompok Santa Agnes atau kelompok Santo Antonius. Kayak misalnya Chris baca yang Matius. Terus siapa? Rahel. Rahel baca yang mungkin Kisah Para Rasul. Jadi nanti bagi-bagi tugas. Ada yang mencatat. Nah, jadi jangan misalnya Rahel yang membaca, Rahel juga yang mencatat. Harus begitu. Ya, jangan sampai salah ayat ya. Itu bab berapa? Bab 4. Bab 4 ayat 18. Nah, berarti ini Yesus memanggil murid-murid yang pertama.
Nah, ini tadi yang kita lihat nama-nama itu tuh, 12 murid. Nah, itu ada di situ. Ya, jadi soal nomor 1 dibaca baik-baik. Nah, seperti apa kekasan? Jadi ciri khasnya Yesus memanggil murid-murid itu. Jadi beda kayak kita panggil kita teman tuh. Yesus cara panggilnya bagaimana? Tuh, gitu. Nomor 3 berarti ketiga. Pertama, berarti kelompok 2 presentasi pertama. Nomor 2, kelompok 1 presentasi kedua. Oke, silakan. Mari yang lain perhatikan ke depan. Nanti kelompok 1 juga begitu, kelompok 3 juga begitu. Selamat siang, Sir dan teman-teman. Kami dari kelompok Agnes akan Soal nomor 1 berdasarkan Injil Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Seperti apa kekhasan proses panggilan Yesus kepada murid-muridnya? Matius berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. sekian hasil presentasi kami. Makasih. Ya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Ya, kita lanjut berikutnya kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Selamat pagi, Sir dan teman-teman. Kami dari kelompok Santo Antonius akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan memberikan waktu kepada yang menyampaikan materi. Mike. Jepit. Soal nomor 1, berdasarkan Injil Matius bab 4 pasal 18 sampai 22 dan jawabannya adalah Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutilah aku dan kamu akan kujadikanlah penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah itu Yesus pergi dari sana. Dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zeberius dan Yohanes saudaranya. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok berikutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman dan Sir. Kami dari kelompok Santa Maria ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan teman saya Rahel untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Soal nomor 1, berdasarkan Injil Matius 4 ayat 18 sampai 22 dan Matius 9 ayat 9 sampai 13. Seperti apa kekhasan proses panggilan Yesus kepada murid-muridnya? Jawabannya, Yesus selalu memanggil mereka melalui kata-kata yang berisi firman Tuhan dan memanggil mereka dengan hati yang terbuka. Nomor 2, berdasarkan Injil Matius 6 ayat 24 sampai 28, apa sajakah syarat untuk menjadi murid Yesus? Jawabannya nomor 1, memikul salibnya bersama Yesus. 2. Sekian presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3.
Ya, baik. Jadi Pak Guru lihat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian itu sudah baik semua. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk berikutnya kita akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas masing-masing di LKPD kelompok. Oke? Jadi dalam Injil Matius dalam Injil Matius biasanya kalian ini tadi Pak Guru perhatikan masih agak susah menyebutkan ayat dan pasal. Bab dan pasal. Ayat dengan pasal itu sama ya, tapi bab itu beda. Nah, jadi yang pertama itu bab 2 baru ayat atau pasal. Jadi dalam Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Begitu cara sebutannya. Kita dapat melihat adanya kekasan. Tadi soalnya kekasan toh. Nah, jadi kekasan dalam panggilan murid Yesus itu ada 3. Nah, ini kalian ingat, mungkin nanti keluar di soal ya. Jadi kalian perhatikan ada 3 ciri khas dalam panggilan murid Yesus atau dalam Yesus memanggil murid-muridnya. Nah, ciri khas yang pertama, Yesuslah yang mengambil inisiatif. Tahu inisiatif? Atau inisiatif itu tergerak dari hatinya sendiri. Jadi misalnya ada sampah, tanpa ada yang suruh saya ambil sampah itu saya buang di tempat sampah. Itu namanya inisiatif sendiri. Jadi muncul dari hati sendiri ya. Jadi Yesus yang punya inisiatif pertama kali untuk mengawalinya atau memulai dialog panggilan. Oke? Nah, kalau kita lihat tadi di Injil Matius bab 4 dan bab 9 semuanya polanya sama. Selalu Yesus yang duluan berkata ya toh? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para murid menanggapi secara spontan. Jadi tidak ada waktu Yesus panggil Petrus, Yesus bilang apa? Ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu apa? Penjala manusia. Nah, Petrus tidak bilang, oh aduh Tuhan sabar ya, saya ini belum dapat ikan jadi saya mancing dulu. Nah, tidak bisa. Petrus tidak bilang begitu. Tetapi Petrus spontan, langsung dia bilang, oke Tuhan, saya akan ikut Engkau. Jadi itu ciri khas yang kedua. Setiap kali Yesus memanggil orang, orang itu tidak pernah ragu. Gitu. Kemudian yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan. Lanjut. Dalam Injil Matius bab 16, ini sudah Injil Matius semakin jauh ya. Jadi dengan jelas Yesus menyatakan, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 jawabannya yaitu yang pertama, ya, yang kedua, yang ketiga, ya. Itu saja syaratnya. Ada 3. Oke, Pak Guru lihat kalian semua mengantuk jadi berdiri semua, berdiri. Oke, siap. Kalau saya bilang sikut berarti pegang sikut. Oke, kalau saya bilang sakit berarti sakit, perut. Kemudian sekat berarti tutup mata. Kemudian sikat berarti Oke, siap ya? Sudah tahu cara mainnya? Oke, siap. Konsentrasi. Sudah siap? Sakit. 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 Oke, sekat.
Ya, sikut. 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 Masih sakit. Sikut. 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 Sakit. Sikat. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana tanggapanku jika Yesus memanggilku menjadi muridnya? Apakah aku sudah mengikuti aneka kegiatan di gereja sebagai perwujudan murid Yesus? Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Harap tenang. Apakah kegiatan belajar hari ini menjadikanku memahami tema panggilan murid Yesus? Setelah kita refleksi sedikit, kita masuk di asesmen formatif. Ya, jadi di sini Pak Guru akan membagikan LKPD masing-masing. Jadi kerja secara individu atau secara pribadi-pribadi. Tidak. Oke, nanti saya tanya. Ini tidak, ya. Langsung dua lembar. Ya. Oke, selamat bekerja. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Oke, jadi sekarang kita lanjut di materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan kita belajar apa? Yaitu tugas perutusan sebagai murid Yesus. Nah, karena tadi kita sudah belajar Yesus memanggil murid-muridnya. Kelanjutannya untuk minggu depan itu mereka dipanggil untuk apa? Nah, itu yang nanti kita bahas. Oke? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan berdiri. Amin. Oke, terima kasih semua. Selamat siang.